Koma sepekan di rumah sakit, korban pembacokan di Gedung Ngadem meninggal dunia. Ribuan jamaah haji di Tuban ikuti manasik haji tahap akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa CTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Setelah sepekan menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Rahayu, salah satu korban tragedi pembacokan di Musola Almanar, Desa Gedung Ngadem, Kabupaten Bojonegoro, mengembuskan nafas terakhir pada Senin sore. Sebelum meninggal, korban mengalami koma akibat luka parah setelah dibacok oleh pelaku. Suasana duka menyelimuti kediaman korban pembacokan Cipto Rahayu, warga Desa Gedung Ngadem, Kabupaten Bojonegoro pada Senin malam. Korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama sepekan. Tiba di rumah duka sekitar pukul 5 sore, korban langsung dimandikan dan disolati. Ratusan pelayat silih berganti datang untuk mengucapkan belasungkawa dan mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir di tempat pemakaman umum desa setempat. Kepergian Cipto Rahayu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat maupun warga desa setempat. Sebelumnya, Cipto Rahayu merupakan salah satu korban pembacokan pada saat tengah sholat subuh berjamaah di Musola Almanar yang dilakukan oleh tersangka yaitu Sucito, 67 tahun, tetangga korban. Selain korban, ada dua korban lainnya yang merupakan suami istri yang juga menjadi korban kesadisan dari Sucito saat jamaah sholat subuh pada hari Selasa 29 April 2025. Insiden pembacokan tersebut merenggut nyawa Abdul Aziz, ketua RT setempat, sekaligus melukai istrinya Ari Wijayanti. Sementara kondisi Ari saat ini berangsur-angsur mulai pulih meski masih menjalani rawat jalan akibat luka bacok yang dialaminya. Salah satu tetangga korban, Ibnu Hamzah, mengatakan kepergian dari Cipto Rahayu membuatnya amat terasa kehilangan yang sangat mendalam baginya. Menurutnya, ia dikenal sebagai sosok pribadi yang sangat baik, lembut dalam bertutur, serta berjiwa sosial tinggi dengan warga setempat dan dikenal dermawan. Dan tadi mendapat kabar meninggal jam berapa, Mas? Sekitar jam 3. Jam 3. Ya, Mas. Yo, sholat asar, Mas. Sholat asar. Sebelumnya dirawat berapa hari, Pak, di rumah sakit itu? 7 hari. Oh, 7 hari. 7 hari. Pak, dengan meninggalnya Pak Cep ini perasaan dari warga sendiri seperti apa nih? Ya, kehilangan, Mas. Sosok yang baik, ramah, ya. Sangat kehilangan, Pak. Kehilangan sekali. Di sisi lain, Sucito saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Bojonegoro. Sedangkan motif pelaku melakukan perbuatan tersebut dipicu oleh persoalan tanah dan dendam pribadi. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, Cipto Rahayu, korban pembacokan di Desa Gedung Ngadem, Bojonegoro, meninggal dunia setelah sebelumnya mendapatkan perawatan intensif selama 7 hari di rumah sakit. Mendiang Cipto dikenal warga sebagai sosok dermawan, lembut dalam bertutur, dan juga berjiwa sosial tinggi. Suasana duka menyelimuti kediaman Cipto Rahayu di Desa Gedung Ngadem, Kecamatan Gedung Ngadem, Kabupaten Bojonegoro pada Senin sore. Kepergian Cipto meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat maupun warga desa setempat. Sebelum meninggal, korban sempat dirawat intensif selama 7 hari di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro. Korban mengalami luka parah akibat luka bacok yang dideritanya. Haji Kusnan yang merupakan imam Musola Almanar desa setempat mengatakan kepergian Cipto Rahayu meninggalkan duka mendalam. Pasalnya, sosok Cipto dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang sangat baik. Selain itu, Cipto adalah orang yang dermawan dan ringan tangan. Bahkan, almarhum setiap bulan juga memberikan uang hingga beras kepada warga setempat yang membutuhkan. Tak hanya itu, Haji Kusnan juga menambahkan jika sebelum meninggal dunia, Cipto Rahayu setiap hari rutin menjalankan ibadah di Musola Almanar dan seringkali melantunkan azan di waktu subuh. Tiap bulan itu ya ngasih beras sama yang janda-janda dengan yang orang yang fakir miskin. Itu Terus saya tiap bulan dijatah 200. Berarti tiap bulan. Pak Cipto ya, Pak? Iya. Pak Cipto berarti setiap harinya sering jamaah di sini, Pak, ya? Sering. Kalau Sering azan. oh,
atau subuh. Dapat kabar meninggal itu termasuk perasaannya gimana Pak? Ada apa? Orang-orang ya sami menangis Mas. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, sebuah video penganiayaan remaja di Kabupaten Jombang viral di media sosial. Dalam aksinya, seorang pelaku menendang korban yang sedang duduk di rerumputan. Petugas bergerak cepat dan langsung mengamankan satu pelaku. Motif dari aksi ini diduga karena hutang Rp27.000 yang diberikan pelaku kepada korban. Aksi penganiayaan terhadap seorang remaja di Kabupaten Jombang viral di sejumlah media sosial. Seorang remaja menendang remaja lain yang tidak lain adalah teman pelaku. Aksi penganiayaan ini diduga terjadi di kawasan lahan kosong perumahan yang ada di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kota, Kabupaten Jombang. Tampak pelaku beberapa kali menendang korban yang duduk tanpa melakukan perlawanan. Dalam rekaman tersebut ada dua remaja lain yang berada di lokasi dan juga menyaksikan aksi penganiayaan tersebut. Setelah viral, petugas langsung bergerak cepat untuk mengidentifikasi dan mengamankan pelaku. Pelaku berinisial ADAP, 15 tahun, pelajar sebuah SMP di Jombang. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengatakan, dari hasil pemeriksaan, kejadian penganiayaan dipicu karena kasus persoalan hutang sebesar Rp27.000 dari korban kepada pelaku. Pelaku sakit hati karena uang yang dipinjamkan dibelikan kaos gerombolan sepeda motor. Apalagi saat uang ditagih, korban yang diketahui berinisial IYA 15 tahun malah mengejek pelaku, sehingga pelaku sakit hati dan menghajar korban yang masih satu sekolahan. Pemicunya apa bisa terjadi? Misalkan hasil dari penyidikan dari Satreskrim ditemukan bahwa tersangka ini sakit hati kepada korban, di mana tersangka meminjamkan uang sebanyak Rp27.000 kepada korban. Dan korban menggunakan uang ini untuk membeli jaket Salvador, jaket salah satu gerombolan bermotor yang ada di Jombang, yang sudah kita amankan adminnya. Ini yang bersangkutan pernah membeli jaket tersebut, kemudian tersangka meminta kepada korban untuk mengembalikan uang yang dipinjam, namun korban tidak bisa mengembalikan dan malah mengolok-olok tersangka, sehingga tersangka akhirnya marah dan mendatangi korban dan melaksanakan penganiayaan tersebut. Disinggung soal aksi rekam dan pelaku yang memviralkan video tersebut, petugas mengaku masih melakukan pendalaman. Hingga kini petugas masih mendalami kemungkinan pelaku lain yang membuat video aksi kekerasan hingga memviralkan kejadian tersebut di media sosial. Petugas menghimbau para orang tua untuk selalu menjaga buah hatinya agar tidak terjadi aksi kekerasan atau kejadian yang merugikan anak-anak. Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Ribuan jamaah haji di Tuban ikuti manasik haji tahap akhir. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Ribuan jamaah haji di Kabupaten Tuban mengikuti manasik haji tahap akhir yang digelar oleh kantor Kementerian Agama setempat. Manasik haji ini bertujuan agar jamaah haji dapat memahami dengan baik mulai dari proses hingga pelaksanaan rukun haji. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban menggelar manasik haji massal di kawasan Geraha Sandia, Desa Bogorjo, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi. Sebanyak 1.252 jamaah haji asal Tuban diberikan wawasan tentang praktik pelaksanaan umroh dan haji. Agar jamaah haji dapat memahami dengan baik dari proses umroh sebelum haji hingga pelaksanaan ibadah haji.
Para jamaah diberikan wawasan tentang teori rukun haji dengan melakukan praktik secara langsung. Para jamaah melakukan berbagai praktik rukun haji, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, jumrah Aqabah, dan tahallul awal. Hingga selanjutnya dilakukan mabit di Mina, lempar jumrah, tawaf, dan sa'i. Keberangkatan ibadah haji yang sudah ditunggu-tunggu ini memberikan rasa syukur tersendiri di hati para jamaah. Pasalnya setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya kini mereka bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Kondisi ini seperti yang dirasakan Abdul Wahid, jamaah haji asal Kecamatan Jatirogo. Dirinya merasa senang karena bisa berangkat bersama sang istri ke Tanah Suci Mekah. Mbah, gimana perasaannya setelah 12 tahun sekarang bisa berangkat haji? Wah, sangat senang sekali, bahagia, gembira bisa berangkat bersama dengan istri, penggabungan istri saya. Daftarnya tahun 2018, sekarang bisa masuk mengikuti saya kursi 2025. Alhamdulillah, bahagia sekali. Mbak, ini manasik yang keberapa, Mbak? Sudah keberapa? Terakhir, masal kedua terakhir di Tuban di Geraha Candia. Sudah hafal semua, Mbak, tadi tata caranya gimana? Sudah, insya Allah sudah. Dari mana, Mbak, rumahnya? Saya dari Jatirogo, Dingil Jatirogo. Ikut manasik di Singgahan. Ikut Mbah Kapit Singgahan. Okay. Sekarang usia pinten, Mbak, jenengan? Kurang lebih 65. 66. Kalau istri? Istri 64, 65 ya. Sama. Namanya sinten, Mbak? Abdul Wahid. Dingil Jatirogo. Dengan manasik haji ini, para jamaah diharapkan bisa lebih memahami dengan baik prosesi pelaksanaan haji dan menjadi haji yang mabrur. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Tuban, Umi Kulsum, berpesan kepada para jamaah haji yang berangkat tahun ini agar tetap menjaga kesehatan lantaran cuaca di Tanah Suci saat ini sangat ekstrim. Bumi, bisa dijelaskan terkait manasik haji ke tahap 2 ini seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban melaksanakan manasik masal 2, di mana manasik masal 2 ini adalah kegiatan terakhir di kegiatan manasik, dan manasik masal 2 ini dilaksanakan tadi pagi ya, mulai kita undang jamaah itu jam 5 dan jam 6 kurang seperempat praktek massal untuk jamaah haji sudah kita laksanakan dan diikuti oleh semua jamaah haji yang tergabung di kloter 68, 69, 70 dan 86 sejumlah 1.252 orang ya, itu mulai dari jamaah urut porsi, dari PHD dan juga dari KBIHU. Dan insya Allah kloter 68, 69, 70 nanti akan berangkat pada tanggal 21 Mei, di mana kloter 68 harus tiba di embarkasi jam 7 pagi dan kloter 69 jam 18 sore ya. Kemudian kloter 70 jam 21. Kemudian kloter 86 itu adalah kloter campuran ya, gabungan dengan kota Probolinggo. Jamaah yang dari Kabupaten Tuban ada sekitar 116 orang ya. Sekedar diketahui, calon jamaah haji asal Tuban terbagi menjadi 3 kloter, yaitu kloter 68, 69, dan 70. Sementara untuk kuota tambahan dimasukkan dalam kloter 86 dengan jumlah jamaah asal Tuban sebanyak 166. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, calon jamaah haji Kabupaten Ngawi yang berangkat tahun ini diwajibkan untuk mematuhi setiap ketentuan dan persyaratan selama perjalanan haji di Tanah Suci, termasuk untuk batas maksimal barang bawaan yang diperbolehkan. Kementerian Agama Kabupaten Ngawi menghimbau bagi calon jamaah haji untuk tidak membawa barang bawaan berlebih. Terdapat ketentuan barang yang boleh dibawa dan batas maksimal berat maupun jumlah barang bawaan. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Ngawi, Masun Azali Amrullah menjelaskan, sesuai ketentuan, para calon jamaah haji menerima 3 tempat barang bawaan. Meliputi koper dengan batas maksimal 32 kg nanti ditempatkan di bagasi pesawat.
tas maksimal 7 kg untuk di kabin, serta tas kecil untuk tempat dokumen yang dibawa. Selain itu terdapat beberapa barang yang dilarang untuk dibawa oleh calon jamaah haji, seperti senjata tajam dan benda berbahaya, serta benda cair seperti parfum dan lainnya, maksimal 100 ml. Termasuk untuk rokok juga dibatasi maksimal 200 batang. Pihaknya berharap semua calon jamaah haji mematuhi ketentuan tersebut. Sementara untuk jadwal pengumpulan koper bagi calon jamaah haji dilakukan pada tanggal 15 April mendatang. Jadi jamaah kemarin ketika manasik sudah dijelaskan barang-barang dalam penerbangan yang diperbolehkan. Jadi misalnya senjata tajam itu tidak diperbolehkan, kemudian bawa rokok itu juga harus dibatasi maksimal 200 batang, terus kemudian cairan-cairan yang dibawa itu tidak boleh lebih dari 100 mili, itu di antara ketentuan-ketentuan. Jadi jamaah harus mentaati aturan-aturan dalam penerbangan. Maksimal berat bagasi nanti? Untuk bagasi di tas koper kecil atau santeng itu 7 kg, terus kemudian untuk koper besar ini maksimal 32. Berdasar data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, jumlah calon jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun ini sebanyak 473 jamaah. Jamaah haji asal Kabupaten Ngawi sendiri masuk dalam kloter 54 dan 55 dengan jadwal pemberangkatan tanggal 17 Mei menuju Asrama Haji Sukolilo. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, seorang spesialis pencuri ayam babak belur dihakimi oleh massa di Kabupaten Jombang. Pelaku tertangkap warga saat hendak membawa kabur ayam jago dari rumah warga. Pemilik yang berteriak maling langsung mengundang massa berdatangan dan langsung menghajarnya. Seorang pencuri ditangkap warga di Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Jombang pada Senin dini hari. Warga beramai-ramai menghakimi pelaku di area kebun warga hingga babak belur. Akibatnya pelaku mengalami luka-luka memar dan langsung diamankan oleh petugas ke kantor polisi. Dalam kondisi kesakitan, pelaku dinaikkan mobil polisi. Namun sejumlah warga masih menyempatkan melemparkan pukulan kepada pelaku. Pelaku pencurian diketahui bernama Nio Edi Saputra, 42 tahun, warga Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Dalam kondisi diborgol, pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Sementara itu pada Senin siang, petugas juga masih melakukan pemeriksaan kepada pelaku. Selain memeriksa pelaku, Walid Komsa 24 tahun yang merupakan pemilik ayam jago yang menjadi korban pencurian juga menjalani pemeriksaan polisi. Ayam jago yang dicuri namun gagal dibawa kabur pelaku menjadi barang bukti di depan penyidikan kepolisian. Walid Komsa mengatakan pencurian terjadi pada Senin dini hari. Mengetahui terjadi pencurian karena ayamnya berisik sehingga Walid dan keluarganya terbangun. Melihat ada pelaku membawa ayam jago dalam karung, Walid berteriak maling, sehingga warga berdatangan dan langsung menyergap pelaku. Ayam sudah dibawa oleh pelaku masuk ke kebun, terus ngabarin sama anak-anak di kebun. Kemungkinan jam 3 pagi, lalu keluar, ayamnya ditinggal di dalam. Sementara itu, Kapolsek Diwek AKP Edi Widoyono menjelaskan pelaku memang sengaja melakukan pencurian dengan merusak tali di kandang ayam milik korban. Namun setelah ayam seharga Rp1 juta dibawa kabur ke pergok pemilik berteriak minta tolong, kemudian pelaku dikejar warga hingga tertangkap. Pelaku mendekati kandang dan memotong tali rafia sebagai pengikat kandang dengan menggunakan pecahan beling yang ada di TKP. Kemudian pelaku mengambil ayam tersebut, dimasukkan dalam karung gelangsing yang sudah dilubang-lubangi. Kemudian pelaku melarikan diri karena merasa ketahuan oleh pemilik, melarikan diri ke kebun-kebun. Kemudian korbannya juga melihat ayamnya hilang sehingga dia minta tolong sama warga di sekitar situ. Akhirnya pelaku yang sembunyi di kebun dikepung sama warga dan ditangkap, diamankan sama warga. Pelaku kini mendekam dalam sel tahanan Polsek Diwek sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini, mengingat kasus pencurian serupa juga terjadi di sejumlah TKP. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Lapas Bojonegoro overload picu kekhawatiran keamanan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Hunian untuk narapidana di Lapas Kelas 2A Bojonegoro mengalami overload. Hal ini memicu kekhawatiran keamanan di dalam lapas tempat. Kepala lapas berharap pemerintah daerah dapat membangunkan lapas baru untuk mendukung penegakan hukum. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bojonegoro saat ini tengah menghadapi tantangan besar akibat jumlah penghuni overload atau melebihi kapasitas. Hal ini memicu kekhawatiran di dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bojonegoro, Alzuarman, mengatakan jika saat ini kapasitas hunian di dalam lapas setempat sudah overload atau melebihi kapasitas. Blok hunian di lapas setempat saat ini diisi sebanyak 414 warga binaan, sedangkan kapasitas lapas hanya sebanyak 200 warga binaan. Di sisi lain, petugas yang berjaga pun terbatas, di mana setiap shift penjagaan warga binaan hanya diisi oleh 5 petugas yang ditempatkan di sejumlah titik. Tentunya keadaan lapas yang sudah overload dapat memicu kekhawatiran keamanan. Alzuarman menambahkan pihaknya telah mengusulkan ke pemerintah daerah agar dapat dibantu dibangunkan lapas baru, serta berharap adanya lapas baru sehingga bisa mengakomodir dan memberikan jaminan penegakan hukum. Ya, untuk sementara lapas Bojonegoro itu sudah benar overload, ada sekitar hampir 70% dari penghuni. Sekarang penghuni kita ada 414, sedang kapasitas kita itu 200, itu 100% ya. Dan kita ada upaya nanti sama Pemda, mudah-mudahan Pemda mendukung apa yang jadi program kita sesuai dengan arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen kantor wilayah, bahwasanya lapas di Jawa Timur itu sudah banyak berkapasitas. Ada sekitar berapa blok hunian Pak di sini? Di sini ada untuk lapas Bojonegoro kita punya blok 5, itu termasuk bloknya wanita. Dan ini nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan pemindahan terhadap warga binaan yang telah ingkrah atau putus. Dia akan kita pindahkan ke lapas wanita Malang. Penambahan lapas baru dapat menanggulangi kelebihan kapasitas, kemudian memudahkan koordinasi penegakan hukum dan meningkatkan kualitas pembinaan. Edo Jadi Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha, produksi arang di Kabupaten Tuban meningkat 2 kali lipat. Banyaknya permintaan untuk persiapan keperluan memasak daging sapi atau kambing membuat pesanan arang meningkat. Mendekati perayaan Idul Adha, produsen arang di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan pesanan. Hal ini salah satunya seperti yang dirasakan Purnawirawan, 43 tahun, produsen arang di Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Senin pagi. Bagaimana tidak, dalam 1 bulan terakhir, permintaan arang kayu mencapai 40 ton per bulan. Dibantu 8 karyawannya, Purnawirawan nampak sibuk memasukkan ranting kayu dalam tungku pembakaran. Sebelum dimasukkan, kayu-kayu ini dipotong-potong dan ditata rapi di dalam tungku. Setelah penuh, tungku kemudian ditutup menggunakan semen dan disisakan 2 lubang sebagai pintu pembakaran dan asap. Kemudian kayu dibakar selama 2 hari, serta didiamkan selama 6 hari agar pembakaran merata. Pada bulan biasa, Purnawirawan hanya mengaktifkan 5 tungku pembakaran kapasitas 8 kuintal miliknya. Namun sejak 1 bulan terakhir, 10 tungku miliknya kembali berproduksi seluruhnya. Hal ini tak lepas dari banyaknya pesanan arang menjelang Hari Raya Idul Adha. Banyaknya umat muslim yang ingin menikmati daging kurban dengan cara disate membuat pesanan arang meningkat. Menurut Purnawirawan, produksi arangnya kini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada bulan biasa ia hanya memproduksi arang hingga 20 ton per bulan, namun dalam 1 bulan terakhir jumlah produksinya meningkat 40 ton. Arang hasil buatannya ini biasanya akan disetorkan ke beberapa tengkulak yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Selain itu, dirinya juga melayani permintaan dari luar negeri, salah satunya dari Arab Saudi. Harga arang kayu sendiri cukup stabil. Setiap 1 kilo arang kayu asem dijual dengan harga Rp5.000. Sementara untuk arang kayu biasa
dijual dengan harga Rp4.000 per kilogramnya. Idul Adha ini seperti apa? Untuk menjelang Idul Adha memang kita menambahkan jumlah kapasitas produksi kita karena permintaan pasar lokal ada kenaikan sampai 60% untuk bulan ini. Pak, biasanya produksinya biasanya berapa, Pak? Untuk kapasitas kita biasanya antara 15 sampai 20 ton per bulan. Untuk sekarang? Sekarang sudah hampir 40 ton satu bulan, hampir 40. Ini yang dipakai kayu apa, Pak? Yang paling banyak adalah kayu asam. Yang kita melayani untuk pengiriman ke luar negeri juga. Jadi jenis kayu asam itu yang diminati pasar untuk hari ini. Pak, untuk harganya Pak, dari berapa sampai berapa? Untuk harga kisaran dari 4.000 sampai 5.000. Itu bergantung apa, Pak? Bergantung jenis kayu. Untuk asam kita bisa jual sampai di harga 5.000, kalau selain asam mungkin kisaran 4.500. Selain asam biasanya kayu apa saja, Pak? Sono, Mauni, Mangga. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan lahan seluas 7,6 hektar yang bakal digunakan untuk mendukung program sekolah rakyat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lahan tersebut merupakan lahan aset pemerintah daerah. Lahan seluas 7,6 hektar tersebut berlokasi di Desa Karangtengah, Prandon, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Lahan tersebut oleh Pemkab Ngawi telah diusulkan pada Kementerian Sosial untuk mendukung program pembangunan sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial Ngawi Budi Santoso menjelaskan, pengusulan tersebut diajukan dengan kapasitas maksimal pada Kementerian Sosial. Secara mekanisme, lahan tersebut nantinya dihibahkan ke pemerintah pusat untuk selanjutnya dilakukan pembangunan sekolah rakyat. Menurutnya, untuk pengelolaan sekolah rakyat juga diambil alih langsung oleh Kementerian Sosial untuk kegiatan operasionalnya, termasuk ketercukupan sarana dan prasarana. Dijelaskan secara teknis untuk syarat calon siswa di sekolah rakyat tersebut terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang sebelumnya DTKS. Saat ini dari Dinsos masih terus melakukan verifikasi dan validasi data untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA. Bersama Pak Sekda juga kita sudah des di Kemensos. Nah, kita sudah mengajukan proposal dan sudah di-list di des. Insya Allah sudah dilengkapi semuanya, lahan sudah siap karena kita punya lahan yang milik pemerintah daerah di Mudal itu nanti letaknya di situ sekitar 6,7 atau 7,6 itu sesuai dengan kapasitas maksimal. Nah, semua persyaratan sudah diserahkan, kita tinggal menunggu jadwal aja kapan dibangun oleh PU pusat nanti. Syaratnya apa saja, Pak? Macam-macam, termasuk di dalamnya kita masing-masing kabupaten kota yang pertama syaratnya harus memiliki lahan yang sudah disiapkan yang itu milik pemerintah. Nah, alhamdulillah kita sudah punya. Kemudian juga kesanggupan kita nanti tanah itu kita hibahkan ke pusat untuk dibangun. Karena untuk selanjutnya pengelolaan sekolah rakyat ini akan diambil alih langsung oleh pemerintah pusat untuk operasionalnya yang mungkin sangat besar. Oh, berarti termasuk kecukupan sarana prasarana? Sarana prasarana dicukupi dari pemerintah pusat. Dan untuk pembangunan gedung itu perkiraan sampai 200 miliar. Budi memperkirakan untuk kebutuhan anggaran dalam pembangunan dan ketercukupan sarana prasarana di sekolah rakyat tersebut mencapai 200 miliar rupiah yang di-cover oleh pemerintah pusat. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctv.bojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.